Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di akhir pekan ini? Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan untuk Anda pemirsa saat ini yang sedang berlibur ya, beraktivitas, berkumpul dengan orang-orang terdekat Anda, keluarga tercinta, selamat berlibur sambil Anda terus ya mengamati atau terus membaca perkembangan informasi update yang ada di ponsel Anda. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Kemudian untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menuju ke tempat aktivitas Anda sedang bersiap-siap, Anda harus kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum, karena suasana jalan pemirsa di akhir pekan ini walaupun sedikit lengang, Anda harus tetap waspada, harus tetap berhati-hati, dan dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Dan pemirsa, berita-berita yang ada di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon, Anda juga perlu baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan di edisi akhir pekan kali ini, saya hadirkan ini pemirsa, ada Ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau PC ISNU Kabupaten Cirebon, yang nanti kita akan berbincang tentang bagaimana sih pendapat dari PC ISNU ya berkaitan dengan di tahun 2022 ini. Dan kalau kita tarik ke belakang di tahun 2021 yang lalu yang baru saja kita tinggalkan, bagaimana nanti pendapat dari sang ketua dalam hal ini berkaitan dengan di tahun 2021 dan di tahun 2022. Apa harapannya di bidang sosial keagamaan, kemudian juga harapan ke depan, apakah juga berkaitan juga dengan harapan di dunia pendidikan, kemudian juga harapan-harapan yang lain, kesehatan dan seterusnya. Nanti kita akan bedah di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Di sebelah saya pemirsa ada Abdul Muiz Sairoji atau karib disapa dengan Kang Muiz ya. Selamat pagi Kang Muiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Muiz? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Kang Muiz sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan saya langsung ke Kang Muiz ya. Kang Muiz, 2021 yang baru saja kita lewati Kang Muiz ya. Catatan Kang Muiz sebagai Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon di berbagai bidang di tahun 2021, menurut Kang Muiz apakah ada hal yang menurut Kang Muiz, catatan Kang Muiz atau catatan dari PC ISNU ini perlu ditindaklanjuti di tahun 2022 atau di tahun 2021 yang lalu ada hal yang menjadi pelajaran untuk kita ya, terutama di bidang apa gitu menurut Kang Muiz? Silakan Kang Muiz, tahun 2021 dulu. Silakan. Baik, terima kasih Mas Habib. Jadi ya pertama mungkin kita perlu bersyukur ya, bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan di tahun 2001 paling tidak melakukan sesuatu yang mencoba untuk mendekati harapan dan misi kita gitu. Walaupun hasilnya barangkali tidak begitu memuaskan atau belum maksimal, dan itu menjadi satu keniscayaan. Artinya tidak ada sesuatu yang sangat sempurna sekali, dan ini terus harus dilakukan, berevaluasi, terus dibenahi, perbaikan terus, dan gitu ya, terus menerus. Dan saya kira tahun 2021 kemarin itu ya masih banyak hal yang menurut kita perlu untuk terus ditingkatkan dari berbagai sektornya gitu. Apalagi kondisi yang kian berjalan dan seringkali muncul satu hal-hal yang sangat tidak terduga misalnya. Nah itu misalnya menjelang akhir tahun COVID Omicron yang begitu naik, dan ini jelas sangat jelas sangat mempengaruhi sekali bagaimana upaya kita untuk meningkatkan satu harapan-harapan kita ke depan misalnya. Saya kira itu yang menurut saya ya, walaupun begitu ya tetap kita harus bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberikan kesempatan untuk paling tidak berusaha untuk mencapai cita-cita kita. Oke, Kang Muiz, catatan Anda ya
karena Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ini kan boleh dibilang adalah kumpulan kaum-kaum intelektual gitu ya di tubuh Nahdlatul Ulama sendiri ya dan ini khususnya di Kabupaten Cirebon. Pendapat Anda Kang Muiz berkaitan dan kehidupan di Kabupaten Cirebon sendiri ya, dalam arti kehidupan ormas keagamaan, berbangsa dan bernegara, dan menurut Anda sisi toleransi seperti apa Kang Muiz? Iya, jadi tahun 2021 yang lalu gitu. Tahun 2021 kemarin sebenarnya nyaris boleh dikatakan kasus soal gesekan tentang keagamaan yang mencuat ke permukaan publik sangat jarang kita lihat. Walaupun benih-benih itu sebenarnya masih tertanam ada, kuat. gitu ya. Gitu. Kita lihat beberapa misalnya perkembangan di grup-grup media sosial, di WhatsApp, di Facebook, kemudian di Twitter dan lain sebagainya. Saya kira masih banyak cara pemikiran-pemikiran terutama dari kaum orang-orang Muslim ya, cara berpikir yang sangat sempit sekali, sangat ekstrim ya dalam tanda kutip sangat ekstrim, dan itu saya kira menjadi persoalan tersendiri di tahun 2021 kemarin. Ini artinya bahwa kerja-kerja untuk ciptakan cita-cita kita membumikan atau mendakwahkan soal moderasi umat beragama, tentang Islam yang wasatiyah, itu belum berhasil sampai ke akarnya karena masih banyak orang yang cara berpikirnya itu adalah cara berpikir yang sangat fundamentalistik, dan itu tentu saja menjadi benih yang mengkhawatirkan ketika nanti mencuat ke dalam publik, artinya mencuat kepada sebuah perilaku yang yang menjadi benturan antar masyarakat secara fisik. Tapi alhamdulillah selama 2021 hal itu tidak terjadi di Kabupaten Cirebon. Ya. Di Cirebon khususnya kamu Is. Iya, ini tidak terjadi ya. Kehidupan beragama harmonis gitu kamu Is ya. Toleransi juga berjalan gitu ya. Kemudian kalau catatan dari ISNU sendiri, terutama di Kabupaten Cirebon, terutama di lapangan pendidikan, menurut kamu Is seperti apa, dan juga kesehatan dan berbagai pelayanan publik lainnya, kamu Is? Iya, di Kabupaten Cirebon soal pendidikan saya kira masih jauh api dari panggang ya. Artinya ya mungkin karena bagaimana pemerintah belum mampu, terutama Pemda ya belum mampu menyikapi secara cepat gitu dalam kondisi pandemik. Ini memang menjadi problem hampir seluruh persoalan-persoalan di nasional. Tetapi saya kira Cirebon harusnya nggak jadi bagian dari itu ya, karena Cirebon bagaimanapun juga menjadi salah satu daerah yang dekat dengan ibu kota. Dan ini tentu fasilitas-fasilitas yang misalnya pendidikan lewat daring dan lain sebagainya itu bisa terfasilitasi dengan baik. Tapi kelihatannya di sini tidak pernah berjalan dengan mulus gitu, dengan sangat baik. Artinya bahwa pendidikan lewat daring malah justru anak-anak itu menjadi merosot nilai-nilainya itu. Pendidikan lewat daring ini menjadi merosot. Iya, merosot tentang apa? Tapi tahan dulu nih ya, kamu Is dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan, dan pemirsa edisi akhir pekan kali ini saya masih bersama Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Abdul Muiz Sairoji atau Karib disapa dengan Kang Muiz, dan topik yang sedang kita diskusikan, sedang kita bedah di edisi akhir pekan kali ini tentang harapan ISNU di tahun 2022. Seperti yang pemirsa ketahui bahwa kita baru saja melewati di tahun 2021, dan tentunya banyak sekali catatan-catatan ya dari ISNU dalam hal ini di berbagai sektor, terutama di Kabupaten Cirebon pemirsa. Dan kamu Is tadi terputus sudah iklan ya berkaitan dengan sektor pendidikan. Jadi ini ada nilai minnya gitu ya, minusnya, yaitu anak-anak menjadi merosot. Maksudnya apa itu kamu Is? Jadi kita kan di tahun 2021 pernah melakukan beberapa program ya terkait dengan pendidikan. Misalnya kita mencoba untuk mengkaji, mengamati, mendampingi
beberapa sekolah-sekolah yang bagaimana mereka bisa melakukan pendidikan lewat daring misalnya. Dan itu yang pertama adalah soal dikenal dengan online gitu online ya, ya pendidikan dengan, online. Dan itu ternyata pertama belum ada kesiapan infrastruktur baik dari sekolah maupun dari orang-orang tua siswa. Jadi orang-orang tua siswa kita bayangkan begitu, kita banyak menemukan di tahun 2021 itu dari program pendampingan kita bahwa anak-anak yang misalnya satu keluarga itu anaknya punya dua misalnya, yang satu SMP, yang satu SMA, atau yang satu SD, yang satu SMP misalnya. Dan itu kebetulan karena menjadi bagian dari keluarga ekonomi kelas menengah ke bawah, dia hanya punya satu handphone saja, sementara jadwalnya itu harus berbenturan dengan kakak beradik itu dalam waktu yang sama misalnya. Jadi ini yang kemudian salah satu demikian. Iya, di tahun 2001 kita kan intent juga di 2021 itu kita intent juga untuk mendampingi di sektor pendidikan gitu ya. Kita untuk mencoba masuk ke sana, kita melihat bagaimana kesigapan pemerintah, masyarakat terkait dengan pendidikan online karena akibat dari pandemik ini. Baik, kamu itu dari sektor pendidikan, kan kita tahu bahwa salah satu untuk menopang indeks pembangunan manusia itu adalah pendidikan kesehatan ya. Salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan ya, kamu Oke, kamu kemudian dari sisi yang lain ya, yang tentunya ini bagian yang tak terpisahkan dari ISNU yang berada di tengah masyarakat dalam hal ini ya. Berkaitan dengan 2021 yang tadi saya sebutkan, ada catatan-catatan diantaranya tentang pelayanan publik, tentang infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon. Pendapat kamu seperti kita ketahui, kita jumpai banyak yang rusak di beberapa tempat gitu. Nah, pendapat kamu Jadi kalau kita ngobrol seperti itu sebenarnya kita ingin membicarakan soal pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon. Saya punya anekdot Mas Afif. Jadi suatu ketika ada orang dari Indramayu, dari Majalengka, dari Kuningan, dari Cirebon, dari kota yang semuanya ini merantau ke luar negeri, dia bekerja. Setelah mereka pulang, orang Indramayu masuk ke daerahnya, ke desanya, begitu aneh. Waduh, ini ada bangunan baru yang dulu belum pernah ada itu. Akhirnya dia potret di situ sambil selfie. Begitu pula orang Majalengka, begitu pulang ke desanya ternyata di kotanya ada sesuatu yang baru gitu. Akhirnya dia selfie lagi. Kemudian orang Kuningan juga begitu. Nah, pas kebetulan orang Kabupaten Cirebon itu begitu datang, loh, ini kok masih kayak yang dulu ya, gitu. Iya. Ini artinya gimana gitu kamu Jadi sebelum dia berangkat ke luar negeri sampai dia pulang tidak berubah sama sekali. Tidak berubah dalam landmarknya, kemudian ada pembangunan apa gitu. Itu secara infrastruktur tidak ada perubahan apa-apa. Ini artinya bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon memang sangat lambat dan boleh dikatakan dinamis lah. Bukan dinamis, statis. Statis. Saya kira sangat statis. Coba kita bayangkan pada fakta-faktanya di lapangan misalnya. Itu anekdot aja. Tapi kalau kita mau lihat di fakta di lapangan, bagaimana misalnya di Indramayu, itu sudah banyak bangunan-bangunan yang luar biasa. Ya, dan jalan juga banyak di beton ya. Tiba-tiba muncul Islamic Center yang begitu megah misalnya. Kemudian di Majalengka alun-alunnya menjadi luar biasa. Di di Kuningan juga begitu. Di kota Cirebon juga sudah Tapi di Kabupaten Cirebon mana ada perubahan yang begitu dahsyat dan membuat orang itu menjadi bangga gitu. Dan itu tidak ada sama sekali. Ini artinya bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon sangat statis sekali. Dan menurut Anda ini bagian dari catatan Anda gitu ya. Dan untuk menopang indeks pembangunan manusia yang lain ya, termasuk adalah menurut kamu tadi ada pendidikan, kesehatan dan juga pelayanan publik lainnya kamu ya. Dan tentang pelayanan publik itu bagaimana kamu tentang membuat KTP dan yang lain, catatan Anda kamu Jadi saya menyimpulkan dari semua persoalan Kabupaten Cirebon itu, baik pelayanan publik dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah soal transparansi. Ruhnya itu di transparansi dan kreativitas sebenarnya. Jadi pertama ada kecenderungan dalam segala sektor
itu pemerintah tidak mau transparan. Ya mulai dari berbagai hal itu, mulai dari berbagai hal. Saya nggak tahu apa motivasi untuk tidak transparannya Maksud itu. Anda kamu maksudnya kalau yang berkaitan dengan anggaran dipampangkan gitu ya? Atau bagaimana kamu? Ya, setidaknya orang mudah untuk mengakses, mencari informasi, mencari informasi tahu misalnya ada anggaran apa yang sekiranya di-float untuk bisa mengembangkan untuk masyarakat misalnya. Dan itu tidak pernah bisa diakses oleh publik. Nah, dan ini kelihatannya heran saya, maksudnya kepentingan tidak transparansi ini sebenarnya ada kekuatan apa gitu di balik itu, dan nyaman-nyaman saja, nyaman-nyaman saja. Anehnya itu. Transparansi dan mungkin ISNU pernah melakukan itu ya, pernah melakukan agar ini terbuka gitu ya. Iya, Ini dari berbagai sektor sebenarnya, mulai dari ya misalnya yang ecek-ecek lah, yang cemen-cemen misalnya rekrutmen apa ya. Komisi atau apa, misalnya ada komisi yang belakangan yang ramai itu ada KID ya, komisi informasi daerah misalnya, yang belakangan itu yang ramai itu, ya saya kira saya nggak aneh kalau misalnya terjadi ribut karena memang sistemnya nggak transparan gitu, sejak awal sudah nggak transparan. Itu ya dibuat begitu ya, kamu Isya. Jadi apa yang terjadi hari ini? Padahal yang fungsinya rame, padahal fungsinya kan KID cukup bagus itu, misalnya bisa memberikan informasi kepada publik tentang peluang untuk diselewengkan dana misalnya. Nah itu kan bisa tahu dari informasi KID, tapi kok itu dijalankan untuk tidak transparan gitu. Berarti kan kita udah bisa membayangkan ada kepentingan di belakang itu. Informasinya terutama baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon, termasuk RCTV ini beritanya terus running berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Kamu Is, Komisi Informasi Daerah. Kamu Is, di tanggal 21 November yang lalu juga Kamu Is ada pemilihan KUU serentak demokrasi di tingkat desa juga di Kabupaten Cirebon, dan ini merupakan masyarakat kita terutama di waktu itu di 135 desa di Kabupaten Cirebon yang menggelar pilgub serentak, dan itu berjalan maksudnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya, berjalan aman, damai dan sukses juga. Pendapat Kamu Is di demokrasi tingkat desa, Kamu Is? Iya, ya walaupun ada informasi-informasi entah saya juga belum tahu betul, misalnya ada beberapa desa yang masih tidak puas sehingga terjadi benturan antar masyarakat, misalnya antar ada itu catatan-catatan tersendiri ya. Nah, itu ya paling tidak itu menjadi bagian evaluasi ya. Artinya pemerintah harus mengevaluasi itu bahwa ada kultur-kultur yang sebenarnya harus kita bangun sejak awal, sejak dini itu. Walaupun itu menurut saya hampir semua di desa-desa kebanyakannya memang berjalan secara baik ya, secara baik dan menghasilkan hasil pemilu yang cukup luar biasa, hasil pilkades yang pilgub serentak yang luar biasa. Walaupun ya paling tidak yaitu kita mencoba untuk sejak awal bagaimana mengantisipasi misalnya, mengantisipasi hal-hal yang ya sebenarnya itu harusnya sudah punya bayangan ya. Sudah punya bayangan antisipasi. Sudah memiliki bayangan apa? Tapi tahan dulu Kamu Is. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai komersial berikut. Selamat pagi Cirebon, edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa, dan di edisi akhir pekan kali ini saya masih bersama Abdul Muiz Sairoji, ini pemirsa Ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, yang saat ini yang sedang kita obrolkan, yang sedang kita bincangkan ini tentang harapan ISNU di tahun 2022 ini pemirsa. Dan Kamu Is tadi terputus jeda iklan ya. Kamu Is tentang pilgub serentak yang juga beberapa hari yang lalu kubu terpilihnya gitu ya dilantik, kemudian ya dilantik oleh Bupati Cirebon gitu. Kamu Is, lagi-lagi Anda tadi udah punya bayangan gitu ya. Ini bayangan apa sih Kamu Is gitu? Ya pertama begini, menurut saya itu harus kita tingkatkan kembali. Ini terkait dengan pendidikan politik. Harus kita tingkatkan pemilih rasional. Pemilih rasional. Jadi
tidak berdasarkan fanatisme tokoh. Karena benturan antar masyarakat yang muncul itu biasanya diakibatkan oleh dua hal. Pertama fanatisme tokoh, yang kedua adalah soal politik uang. Politik uang ya. Oke. Mengenai politik itu sangat berperan sekali bagaimana menciptakan konflik di tengah masyarakat dan masyarakat menjadi pemilih yang irasional. Dan itu sumbangannya sangat luar biasa. Akarnya ada di situ. Jadi di sini beban memang yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita terus secara terus-menerus gitu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka menjadi pemilih yang rasional. Jadi memilih tokoh, memilih pemimpin itu berdasarkan visinya, berdasarkan misinya gitu, berdasarkan track recordnya, pengalamannya dan kemampuannya gitu. Dan itu menjadi sangat penting sekali, bukan karena dia ini akhirnya begitu kalah akhirnya menjadi benturan. Dan itu ta'assubiyah yang seperti itu saya kira sudah mulai harus diantisipasi. Bahkan sampai sekarang di beberapa tempat masih ada loh kamu iya kan, di desa-desa yang 135 pilbu serentak itu sampai sekarang masih ada kamu ya, masih belum menerima, itu masih ada gitu kamu Itu yang tadi Anda sebutkan ta'assubiyah itu gitu kamu Iya, saya kira masih banyak ya, masih banyak. Cuma perlawanannya kan nggak sampai perlawanan. Artinya kalau bahasa Cirebon ada perang antar kelompok gitu. Itu kalau sudah perang antar kelompok kan. Tapi kalau misalnya saling membenci juga sebenarnya hasil dari itu sebenarnya nggak boleh ya, nggak bisa terus terjadi. Tapi karena fanatisme itulah yang kemudian fanatisme itu saya setuju itu. Dan begini kamu bahwa usai pilihanku ada lagi nih untuk di Kabupaten Cirebon yang memiliki potensi di desa, di 135 desa yang menggelar pemilihan kubu serentak kemarin, juga ini menimbulkan konflik horizontal dikhawatirkan ya, karena itu tadi kamu perangkat desa, iya kan, perangkat desa yang baru, terutama yang tim sukses kubu terpilih ini tentunya kan ingin jadi perangkat desa, sedangkan perangkat desa yang lama juga masih tidak ingin ada yang diganti gitu misalnya. Ini juga menimbulkan potensi yang baru. Pendapat kamu Iya, ya konsekuensi ya. Artinya bahwa sebuah pemerintahan ketika pemimpinnya A misalnya, maka siapa yang menjadi menteri-menterinya, kabinetnya ya mestinya ya begitu gitu. Mestinya begitu. Artinya bahwa perangkat desa itu harus menyadari mereka bukan menjadi PNS gitu. Bukan menjadi PNS, dan itu konsekuensinya ketika kepemimpinannya tidak lagi menjadi kelompoknya orang itu ya harus legowo untuk menerima itu. Dan tapi ya bagaimanapun juga ini harus kita cari ya formulasinya, bagaimana formulasi yang tepat gitu sehingga ekses nanti yang menimbulkan terhadap gejolak sosial itu tidak terjadi. Misalnya boleh saja misalnya kita memberikan solusi untuk dijadikan sebagai pegawai tetap misalnya, pegawai tetap desa, tapi dengan konsekuensi mereka harus netral dalam pemilihan pilwu misalnya. Nah itu bisa saja seperti itu untuk bisa Tapi selama ini memang ISNU belum melakukan kajian sampai ke sejauh itu. Regulasi maupun yang lain gitu ya. Ya karena memang kebiasaan di kita lazimnya di dunia politik tingkat desa, kubu baru, kabinetnya juga baru gitu kamu iya kan? Biasanya kan begitu kamu. Iya kan kamu Oke, dan ini harapan, ini kan sudah di tahun 2022 nih kamu ya. Harapan kamu sebagai ketua ISNU dan tentunya harapan ISNU lah ya di tahun 2022 ini apa kamu topik yang tadi kita obrolkan tadi gitu kamu harapannya kamu Ya pertama sebagai warga daerah ya, tentu sangat berharap sekali ke depan daerah yang kita tempati ini, daerah yang kita cintai ini menjadi daerah yang cukup maju perkembangannya, pesat perkembangannya baik di bidang pendidikan, sosial keagamaan, kemudian di bidang politik, di bidang pembangunan infrastruktur, di pendidikan dan lain-lainnya. Saya kira harus lebih cepat bergerak gitu. Ini tentu harapan yang paling utama ya
ya sebagai masyarakat ya begitu gitu. Di mana-mana begitu, termasuk juga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari komponen masyarakat itu ya tentu berharap 2022 lebih bagus lagi ketimbang dengan apa yang kita temukan di tahun 2021 gitu ya. Dan tentu tahun 2021 yang baru saja kita lalui itu Kamu Is tentunya pelajaran juga gitu Kamu Is. Ya untuk merambah atau melangkah di tahun 2022 ini Kamu Is. Iya, paling tidak kita sudah punya pengalaman gitu ya. Paling tidak punya pengalaman yang kemudian kita jadikan bahan evaluasi ke depan apa yang harus kita lakukan. Itu tentunya tidak boleh terulang kembali dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di tahun 2021. Nah, ini saya kira paling tidak modal penting itu. Kalau kita mau berkeinginan untuk terus merubah ya saya kira evaluasi itu menjadi penting. Dan ini banyak kita mencoba untuk melihat kepada misalnya kepada ISNU-nya sendiri misalnya. Apa sih yang harus dievaluasi misalnya oleh ISNU ya, yang harus dievaluasi adalah bagaimana meningkatkan partisipasi ISNU-nya di dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan yang selama ini hanya masih cukup terbatas, masih bergerak di berbagai segmen saja. Ini harus kita kembangkan dan itu terjadi akibat apa? Akibat dari misalnya informasi yang begitu kurang di antara para sarjana. Ini tidak boleh lagi terjadi. Dan sepertinya Kamu Is menginginkan bahwa seorang sarjana apalagi ISNU ini jangan hanya di Menara Gading ya. Ini harus terjun ke masyarakat. Dalam artian begitu Kamu Is. Seperti apa ya? Tapi tahan dulu nih Kamu Is dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai pariwara berikutnya. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan dan pemirsa. Segmen terakhir saya masih bersama Kang Muiz, Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon, dan saat ini yang sedang kita obrolkan, yang sedang kita perbincangkan ini tentang harapan dari Ikatan Sarjana yang tergabung di Nahdlatul Ulama atau ISNU. Ini pemirsa harapannya di tahun 2022 yang tadi disebutkan oleh Kang Muiz bahwa berharap salah satunya bahwa seorang sarjana, seorang yang memiliki gelar ya, ini tidak hanya di Menara Gading tetapi ini harus terjun langsung dan juga berbaur dengan masyarakat. Dan itu yang diinginkan oleh Kang Muiz, dan itu sejak lama sebetulnya Kang Muiz, bahwa seorang sarjana tidak hanya melulu di Menara Gading, Kang Muiz. Iya. Jadi memang begini, di problem kesarjanaan di Nahdlatul Ulama misalnya. Itu yang pertama adalah bagaimana mereka mampu menempatkan diri untuk berperan secara publik, dan itu harus ada mediator yang bisa mendorong mereka untuk difasilitasi, paling tidak didorong ke arah mana, dan itu merupakan bagian dari kewajiban ISNU yang kemudian kita istilahkan dengan distribusi kader. Distribusi kader. Kita punya banyak kader berpotensi yang kemudian kita lihat kemampuannya di bidang apa, kita dorong untuk mereka berpartisipasi di wilayah itu misalnya. Dan itu di problem-problem di ISNU itu diantaranya masih banyak. Misalnya terutama yang menyangkut dengan sarjana-sarjana muda ini. Dalam artian mereka masih banyak yang kemudian menganggur lah. Dalam istilahnya menganggur. Ini harus kita drive, harus kita dorong mereka untuk lebih berpartisipasi dengan di ruang yang lebih luas lagi. Nah, itu yang kedua juga individualistik. Individualistik itu juga menjadi bagian dari karakter yang sangat ego kesarjanaan misalnya. Nah, itu merasa paling hebat misalnya, merasa paling hebat. Nah, itu juga saya kira ini masih ada kesarjanaan NU yang harusnya menampilkan semakin tinggi ilmunya, semakin tawadu misalnya, semakin
semakin peka terhadap masyarakat, tidak menjadi sombong. Dan misalnya. ada juga Kang Muiz yang masyarakat juga beranggapan demikian, bahwa semakin tinggi pendidikan, ya semakin tinggi pendidikan malah semakin menjauh dari masyarakat gitu. Jadi masyarakat pun segan gitu kan, malah tidak berbaur. Nah itu juga menjadi PR tersendiri gitu Kang Muiz. Iya, iya, ya pertama karena kita sudah dicocoki di dunia pendidikan kita yang jauh dari pendidikan akhlak juga gitu ya. Pendidikan akhlak juga. Jadi hanya orientasi intelektual, hanya orientasi otak saja. Ya, kognitif saja ya. Sehingga yang lain, aspek yang lainnya itu diabaikan ya, dampaknya ya seperti itu, hasilnya seperti itu. Oleh karenanya ISNU hadir ini untuk menutup ruang itu gitu. Menutup ruang itu. Ayolah kita misalnya Anda yang sudah ahli pakar IT, Anda yang sudah merasa hebat dengan kedokterannya, ya kita tarik untuk belajar tasawuf juga misalnya, belajar akhlaknya biar semakin semakin merendah, bahwa hidup dia itu bukan, tapi juga ditopang oleh banyak orang misalnya. Itu ya. Kemudian PR-nya apa lagi selain tadi yang individual itu Kang Muiz? Ini soal soal di di ISNU aja, tapi jadi kita ke dalam misalnya. Kalau keluar, saya kira kalau keluar ISNU untuk berpartisipasinya, ISNU berpartisipasi ke masyarakatnya itu ya sangat banyak, Mas Sobat. Di antaranya gitu? Sangat banyak sekali. Ya misalnya karena kita berposisi sejak awal itu sebagai second opinion dari pemerintah gitu. Karena selama ini kan kita melihat bahwa seluruh konsep dan pekerjaan apa yang dilakukan selalu tidak maksimal gitu. Selalu tidak maksimal. Kendalanya apa? Kita ikut masuk ke dalam ruang itu, ikut mengevaluasi. Nah, setelah kita kasih tahu, kalau kita berani ngomong itu ketika kesalahan ini kembali diulang lagi, misalnya oleh pemerintah, dan ini kita akan suarakan yang seperti itu. Tapi kalau selagi mau berevaluasi terus, itu saya kira cukup baik. Tapi ya di lapangan kita temukan banyak sekali ya evaluasinya hanya untuk ya tadi tidak transparansi itu. Itu gitu ya. Di balik transparansi kan saya kira udah tahu semua lah. Oke, baik. Oke, Kang Muiz, tentunya ini harapan dari ISNU di tahun 2022 ini banyak ya. Satu kata adalah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan tahun sebelumnya adalah tentunya ini adalah pelajaran berharga Kang Muiz ya untuk di tahun 2022 ini. Hal yang signifikan yang perlu dilakukan oleh ISNU ke depan di tahun 2021. Kebetulan Kang Muiz adalah orang nomor 1 di ISNU Kabupaten Cirebon. Apa menurut Kang Muiz? Ya, pertama adalah menurut saya yang paling penting itu para sarjana dari berbagai berbagai latar belakang keilmuan sesuai dengan cita-cita keinginan saya, harapan saya selama periode ini dan belum tuntas, belum terwujudkan, yaitu merumuskan tentang Cirebon ke depan. Itu. Jadi kita mulai dari refleksi kembali yang itu akan menjadi wacana dari kelompok gerakan civil society. Civil society. Gerakan dari civil society yang itu menurut saya belum muncul sampai saat ini dan harus dilakukan oleh para sarjana itu. Itu yang paling signifikan. Karena ke depan insya Allah kalau sudah ada dua konsep dalam arti ada dua konsep, kita bisa mencari sesuatu yang lebih baik dan lebih dinamis lagi nanti. Dan itu kapan akan dilakukan oleh ISNU Kang Muiz yang tadi disebutkan oleh Kang Muiz? Ya semoga saja di tahun ini tidak ada halangan ya. Karena kita sejak kemarin sebelum COVID tiba-tiba ada COVID gitu. Akhirnya kita reschedule dan itu susahnya bukan main. Sampai sekarang jadi kalau misalnya pertemuan dengan online misalnya. Nah, itu sebenarnya bisa sangat bisa, tapi nanti perumusannya dan lain sebagainya. Perumusannya kita akan temukan dalam FGD para tokoh misalnya. Dan kendalanya kan mereka misalnya para tokoh untuk
usulannya langsung datang, Baik. tidak melalui online Iya. gitu. Oke, baik. Dan sayang Sementara sekali. tidak mungkin. Oke, kamu itu yang nanti akan dirumuskan ya Iya. oleh ISNU di tahun 2022 ini. Oke, nanti saya tunggu informasi-informasi lebih lanjut kamu Is, dan sayang sekali usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini kamu Is. Sebelum saya tutup, silakan kamu Is closing statement singkat saja kamu Is. Ya, saya kira 2022 adalah tahun harapan kita untuk bisa memperbaiki apa yang kita inginkan. Ya, baik mulai dari tentang diri kita sendiri dan bahkan kepada lingkungan masyarakat yang lebih besar. Ini itu saja ya. Harapan kita semoga 2022 lebih baik dari 2021. Oke, terima kasih nih kamu Is sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan selamat berakhir pekan.